Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semuanya? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Insyaallah fi hadzal sabah nahnu sanadrusu al-maddatu al-aqidatu wal akhlaq ad-darsu ats-tsalits al-adab fil madrasah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak pelajaran ketiga tentang adab di sekolah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui adab bergaul dengan guru dan teman sebaya. Lalu, mengetahui bagaimana cara kita bergaul dengan guru dan teman sebaya. Lalu, bagaimana cara kita bergaul, adab kita bergaul dengan yang lebih tua dan cara menyikapinya. Dan terakhir, kita akan mempelajari adab bergaul dengan yang lebih muda dan cara menyikapi mereka. Baik, Ustadz mulai. Bismillah. Adab bergaul dengan guru. Nah, pasti kita yang sekolah pasti mempunyai guru, entah itu bu guru ataupun pak guru. Nah, guru merupakan orang yang mengajarkan kita ilmu di sekolah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu merupakan tugas dari guru. Nah, kita harus menjaga sopan santun kita. Begitu pula terhadap teman-teman, kita harus menjaga adab-adab pergaulan. Nah, bagaimana cara kita beradab dengan guru? Cara kita beradab yang pertama, kita harus menghormati guru kita. Bukan hanya di lingkungan sekolah ya, kita harus menghormati mereka walaupun kita berpapasan di jalan. Kita harus mengucapkan salam kepada guru kita. Assalamualaikum. Lalu bersalaman dengan guru kita. Nah, mengapa kita harus hormat kepada guru? Kita harus hormat kepada guru karena guru merupakan sosok yang sangat berjasa karena mereka yang mengajarkan kita. Kita menghormati guru itu dengan cara berbicara dengan sopan, tidak berkata kasar dan tidak berteriak. Apabila guru kita menyuruh melakukan kebaikan, maka kita harus menurutinya. Apabila ada guru yang sakit, hendaknya kita menjenguknya. Nah, dan adab sebagai seorang murid, kita harus mendoakan guru kita. Dan jika kita menjaga adab-adab kita kepada guru kita, maka guru akan menyayangi kita dan insya Allah kita akan menjadi murid yang berhasil dalam belajar. Ada sebuah pepatah Arab mahfuzah berkata, Akrim ustaduk, hormatilah gurumu. Taib. Ustadz akan lanjutkan ke adab bergaul dengan teman sebaya. Pilihlah teman yang baik, ia akan merangkulmu ke surga. Masya Allah. Teman sebaya adalah teman yang umurnya sama dengan kita. Contohnya teman satu kelas atau teman bermain sehari-hari. Nah, sebagai teman kita harus saling menghormati. Kita tidak boleh bermusuhan. Nah, kebanyakan
dari kita bermusuhan dengan teman kita. Itu tidak boleh. Nah, kita harus memilih teman yang baik, yaitu teman yang berakhlak mulia. Sebab teman yang baik akan mengajak kita kepada kebaikan dan dapat menolong kita dan dapat membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Kita harus bersikap baik kepada semua teman, tidak pilih kasih, tidak boleh membuli teman kita. Apabila kita bertemu dengan teman sebaya kita, maka kita harus mengucapkan salam dan bersalaman. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Nah, apabila teman kita ada yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan teman kita. Agar persahabatan kita semakin erat, maka kita harus saling tolong menolong dan kita harus saling menghormati dan menghargai. Ada pepatah mengatakan, awin akhaka mastata'ta. Tolonglah saudaramu semampumu. Baik. Ustaz akan lanjutkan ke adab bergaul. Adab bergaul yang pertama yaitu adab bergaul dengan yang lebih tua. Islam mengajarkan kepada kita agar kita menghormati sesama manusia, terlebih lagi kepada yang lebih tua. Contoh, ayah ibu kita, kakak kita, kakek, nenek, dan yang lain-lain, atau kakak kelas dan kakak kandung kita. Nah, itu merupakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, sebagai orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus menghormati mereka. Kita wajib menjaga adab terhadap mereka karena mereka mempunyai pengalaman dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga adab di hadapan mereka? Nah, yang pertama, apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua, hendaknya kita mengucapkan salam sambil menjulurkan tangan kanan lalu bersalaman dengannya. Apabila kita berbicara, maka kita harus mengucapkan dengan perkataan yang baik, dengan lembut dan tidak boleh teriak-teriak. Karena dengan mengucapkan dengan berteriak-teriak itu tidak sopan. Misalnya, orang tua kita menyuruh kita, "Dek, beliin mama telur di warung." Kita bilang, "Nggak mau ah." Nah, itu tidak boleh. Karena itu merupakan durhaka terhadap orang tua dan termasuk menyelisihi adab kepada yang lebih tua. Maka kita harus berbuat baik kepada yang lebih tua. Apabila mereka memerlukan bantuan, maka kita harus membantunya semampu kita. Dan apabila kita menghormati orang yang lebih tua, maka mereka yang lebih tua akan menyayangi kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, ihtarim man fauqaka. Hormatilah yang lebih tua darimu. Baik, Ustaz akan lanjutkan ya ke adab kepada yang lebih muda. Baik. Nah, kita sekarang duduk di kelas 2. Pastinya kita mempunyai adik kelas atau di rumah kita mempunyai adik kandung. Nah, itu namanya orang yang lebih muda dari kita. Atau kita bermain dengan anak yang lebih muda umurnya dari kita. Nah, yang dimaksud orang yang lebih muda tuh gimana sih Ustadz? Orang yang lebih muda adalah orang yang lahirnya sesudah kita. Jadi kita lebih tua dari mereka. Nah, bagaimana cara kita menjaga adab terhadap mereka? Yang pertama, kita harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Lalu kita harus menjaga ucapan kita. Kita harus sopan santun dalam mengucapkan dan tidak boleh berkata kasar. Nah, sebagai orang yang lebih tua, kita harus menjadi suri tauladan yang baik. Kita tidak boleh mengajarkan yang buruk. Apabila adik kita atau yang lebih muda dari kita berbuat kesalahan, maka kita tidak boleh berkata kasar atau menghadapinya dengan keras.
Tetapi yang pertama harus kita lakukan adalah menasihatinya dengan baik. Nah, maka ketika kita berbuat baik dengan mereka, niscaya insya Allah mereka akan mengikuti nasihat kita. Nah, dan kita harus menyayangi mereka dan terus menasihati mereka apabila mereka berbuat kesalahan. Ada sebuah pepatah mengatakan, ihram man dunaka, sayangilah yang lebih kecil darimu. Taib. Kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu, pertama, sekolah merupakan tempat yang menyenangkan karena sekolah merupakan tempat kita menuntut ilmu agama ataupun ilmu umum. Kita harus menjaga adab-adab pergaulan kita terhadap guru kita dan teman sebaya kita. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Nah, jadi kita harus menghormati guru. Kenapa? Karena guru merupakan orang tua kita di sekolah. Kita wajib menaati aturan sekolah karena itu merupakan bentuk dari bagaimana cara bergaul di sekolah. Lalu sesama teman sebaya kita harus saling menghormati dan menyayangi, tidak boleh bermusuhan. Lalu pilihlah teman yang mempunyai akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu kita wajib menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dengan menghormati yang lebih tua, niscaya kita akan disayangi oleh mereka. Dan ketika kita menyayangi yang lebih muda, maka mereka akan menghormati kita. Masya Allah. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.